إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد. Segala puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat serta taufik kepada kita bersama sehingga kita hadir kembali dalam majlis kajian tafsir surat Yunus. Mudah-mudahan Allah limpahkan keberkahan waktu serta ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salawat tidak lupa mari kita sampaikan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat serta seluruh umatnya hingga akhir zaman. Memasuki ayat yang ke-65 hingga ayat yang ke-66 surat Yunus. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala yahzunka qawluhum innal 'izzata lillahi jami'a huwas sami'ul 'alim. Ala inna lillahi man fis samawati wa man fil ard wa ma yattabi'u alladhina yad'una min dunillahi syuraka in yattabi'una illa adh-dhanna wa in hum illa yakhrusun. Wala yahzunka qawluhum, dan janganlah membuatmu sedih qawluhum, ucapan perkataan mereka. Innal izzata lillahi jami'a, sesungguhnya izzah, ketinggian, kemuliaan, kekuatan dan kemenangan, ini seluruhnya masuk dalam makna ini. Lillahi, milik Allah, jami'a, seluruhnya. Huwas sami'ul alim, dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ala, ingatlah, inna lillahi man fis samawat, sesungguhnya milik Allah yang di langit, wa man fil ardi, dan yang di bumi. Wa ma yattabi'u alladhina yad'una min dunillah, dan tidaklah orang-orang yang menyembah selain Allah mengikuti syuraka, daripada selain Allah mengikuti syuraka, sekutu-sekutu. Iyattabi'una illa adh-dhann, sesungguhnya mereka mengikuti, tidaklah mereka mengikuti kecuali prasangka. Wa inhum illa yakhrusun, dan tidaklah mereka kecuali yakhrusun, menduga-duga, meraba-raba, menyangka-nyangka. Sama, khorasa artinya menduga, meraba-raba, menyangka-nyangka. Hadirin rahimakumullah, di dalam dua ayat ini merupakan hiburan dan bentuk pembelaan Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah pendustaan, pengingkaran umat Rasul sallallahu alaihi wasallam, terutama kafir Quraisy ya pada zamannya, yang mengingkari Nabi, mendustakan Nabi. Bahkan tidak hanya itu, mereka membuat ucapan-ucapan yang tidak layak, menghina Nabi. Nabi disebutnya pembual, Nabi disebutnya majnun, gila, penyihir, penyair, dukun, semuanya dah lengkap. Sebutan-sebutan dan gelaran-gelaran yang ditujukan oleh mereka-mereka yang membenci
Ya, membenci dan tidak menyukai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak lebih merupakan upaya untuk hadirin meruntuhkan citra, agar citra para pengemban kebaikan, para pembela kebenaran itu jatuh, agar mereka tidak memiliki sum'ah, kewibawaan, kebanggaan dan kemuliaan. Dan itulah yang terjadi sepanjang zaman. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal musyrikun, di dalam surat Shaf. Mereka tidak henti-hentinya berusaha untuk memadamkan cahaya Allah. Maksudnya apa? Agama Allah. Dengan apa? Biafwahihim, dengan ucapan-ucapan mereka, dengan kalimat-kalimat mereka, dengan kata-kata mereka. Nah, sepanjang zaman. Jadi, dari dulu, makanya ungkapannya pun juga fi'lul mudhari'. Nabi pun menerima itu. Nabi berusaha untuk dijatuhkan citranya. Nabi berusaha untuk dijatuhkan pamornya. Disebutlah gila, disebutlah Nabi penyihir, sinting, ya apalagi tukang bual. Nah, itu tempo dulu. Hari ini juga sama. Yang menegakkan kebenaran disebut kadrun. Apalagi sebutannya? Ya, kadal gurun maksudnya Pak ya. Disebutnya macam-macam, teroris, pemecah belah umat, anti NKRI, anti Pancasila. Insya Allah kaum muslimin adalah yang paling terdepan garda untuk membela negara ini. Dan sudah terbukti para ulama kita. Jadi, insya Allah kita tidak mengingkari, menerima Pancasila karena nafasnya cocok semuanya dengan sila-silanya dengan nafas Al-Quran. Tidak ada kita anti Pancasila. Subhanallah. Tapi itulah sepanjang zaman, walaupun dalam bentuk perwajahan yang berbeda. Tapi ini untuk menegaskan kepada kita tabiat perjalanan kebenaran bagi para pelakunya. Nabi pun juga merasakan yang sama, dituduh macam-macam. Maka Allah bela, wa ma biqauli kahin qalilan ma tadhakkarun wa ma biqauli syair qalilan ma tu'minun. Dia itu bukan penyair, dia itu bukan dukun, dia bukan orang majnun. Ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun. Surat Al-Qalam. Engkau enggak gila wahai Muhammad. Karena mereka nuduh Nabi dah gila. Nabi sebagai apa? Nabi SAW sebagai penyair, penyihir dan seterusnya. Begitulah yang dihadapi oleh Nabi dan juga para umatnya yang menyertai menegakkan agama ini. Maka tidak akan pernah sepi. Karenanya Allah sebutkan di surat Shaf itu bentuknya mudhari'. Dari sekarang hingga masa yang akan datang tidak akan ada perubahan. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim, dengan kalimat-kalimat mereka. Maka ini yang kemudian seringkali muncul Islamophobia. Orang-orang yang khawatir, takut dan khawatir dengan Islam itu sendiri. Maka mereka menuduh macam-macam dengan Islam ini. Maka hadirin rahimakumullah, ayat ini juga menunjukkan sisi kemanusiaan Nabi. Nabi itu manusiawi juga. Beliau juga sedih. Beliau sedih sebagaimana kita manusia. Kadang bisa marah juga, kadang bisa sedih, kadang bisa menangis. Nabi SAW. Maka ketika mendapatkan ucapan ini, sedih pula Nabi. Nabi sedih. Nabi SAW. Sisi kemanusiaan siapa enggak sedih Pak? Dibilang gila Pak. Dibilang dukun. Ya Allah. Dibilang penyair. Dibilang pembohong, pendusta, semuanya lengkap. In anta illa muftar, engkau hanyalah pendusta, pembual, tukang apa? Buat cerita-cerita bohong. Muftar itu berita besar, kebohongan yang besar. Itu dituduhkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi selaku manusiawi, beliau juga sedih, maka Allah hibur. Kalau engkau mendengar ucapan itu Muhammad, la yahzunka qauluhum, jangan kau bersedih. Maka Allah bela Nabi. Maka kita pun juga perlu hiburan hadirin.
Perlu hiburan. Ayat seperti ini menjadi hiburan bagi ketika kebenaran itu ya, seruan dibalas dengan celaan. Air susu dibalas dengan air tuba. Kebaikan dan sifat kasih sayang kita malah kemudian kita dibalas dengan tuduhan macam-macam. Sedih, sedih. Susah kita. Gimana ini ceritanya kok begini? Tapi nggak ada lain kecuali sabar. Nah, inilah hiburannya. Maka disebut dengan tasliyah. Ayat ini adalah hiburan kepada Nabi dan juga seluruh para pelaku penegak agama sepanjang zaman. Kalau kita kemudian menemukan perkara yang sama, la yahzunka qauluhum. Janganlah membuatmu sedih. Kadang-kadang hadirin, kesedihan seperti ini bisa saja membuka pintu was-was syaitan. Dahlah, berhenti jaklah kita, nggak usah sampaikan. Kadang begitu nih, putus asa kadang kita ini. Nggak boleh putus asa. Wala tayasu min rauhillah. Nggak boleh putus asa. Terus kita sampaikan. Wa ma arsalnaka illal balagh. Kami hanya memerintahkanmu untuk menyampaikan. Tak lebih daripada itu. Allah yang membolak-balikkan hati manusia. Jangan kita kemudian berhenti. Hadirin, kadang-kadang ada sebagian mereka yang terhenti bergerak karena rasa khawatir dan rasa takut akan akibat yang mungkin diterima ketika kita menyampaikan kebenaran. Maka berarti kita masih belum ikhlas. Belum ikhlas. Kalau masih takut celaan manusia atau mengharap pujian orang, sama-sama nggak betul itu, Pak. Cari muka, cari pujian salah, takut celaan juga salah. Makanya Allah Subhanahu wa taala puji orang-orang pengganti yang baik-baik ini. Ya ayyuhalladzina amanu, di dalam surat An-Nisa, may yartadda minkum an dinihi, siapapun yang murtad dari membela agama ini, fasawfa ya'tillahu biqaumin, Allah akan datangkan satu kaum, yuhibbuhum wa yuhibbunahu, Allah cinta mereka, mereka cinta Allah Subhanahu wa taala. Yujahiduna fi sabilillah, mereka terus berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wala yakhafuna laumata laim, tidak takut celaan dan cacian. Pujian tidak membuat terbang kata orang, celaan tidak membuat kita tumbang. Nah, kalau kita ini dipuji masih terbang, belum ikhlas. Kalau kita kemudian dicela melempem kayak kerupuk, Pak, berarti kita juga masih takut kepada manusia. Maka para ulama, sebagaimana kita beramal untuk tujuan pujian disebut riya, begitupun takut karena manusia juga riya. Depan kena, belakang kena itu, Pak. Nah, kita. Jadi bagaimana? Ya udah bismillah. Kita bismillah. Kalau kemudian datang tiba-tiba bisikan-bisikan mengajak kita untuk riya, disitulah perlawanannya. Disitulah mujahadah kita. Disitulah kita berusaha untuk membina, meluruskan hati agar tetap ikhlas, agar tetap kita lurus niatnya. Kalau kita mendapatkan celaan, sabar, nggak ada lain, sabar. Maka Nabi SAW di penutup surat At-Taubah, surat Taubah, fa in tawallau, padahal Nabi di ayat sebelumnya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nabi itu sifatnya sudah luar biasa. Nabi itu sedih kalau melihat kalian susah. Nabi itu amat sangat perhatian kepada kalian. Nabi teramat lembut terhadap orang-orang yang beriman dan penuh kasih sayang. Itu sifat Nabi disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir-akhir surat At-Taubah. Tapi toh demikian, apa kurang lembutnya Nabi? Apa kurangnya kasih sayang Nabi? Apa kurangnya perhatian Nabi untuk kita? Tapi wahai Muhammad, penutup suratnya, fa in tawallau, kalau mereka tetap berpaling, faqul hasbiyallah alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Dah. Nah, kalau mereka tetap berpaling, mencelamu, menghinamu, mengejekmu, mengancammu, dahlah serahkan ya kepada Allah. Kalau kita dapat tantangan, nggak ada lain. Kita ini makhluk yang lemah, bersandar kepada yang maha kuat. Qul hasbiyallah. Maka siapapun mereka yang mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil, maka Allah akan cukupi.
Siapapun yang mengatakan Allah akan cukupi dari semua apa yang kita khawatirkan dan kita takutkan, insya Allah. Maka hadirin, kadang ini perlu kita hati perlu kita besarkan. Jadi hati perlu kita besarkan. Khawatir jangan-jangan perkara-perkara tantangan ya di dalam menegakkan agama ini, disinilah nanti akan tampak siapa yang sabar dari yang tidak, siapa yang mujahadah, yang bersungguh-sungguh dari yang tidak. Makanya di surat Ali Imran, setelah Allah menyampaikan watilkal ayyamu nudawiluha bainan nasi, dan demikianlah hari demi hari kami pergilirkan, kadang menang, kadang kalah, kadang di atas, kadang di bawah ya. Kadang kita ini sukses, kadang kita ini gagal. Begitulah juga tabiat dalam agama ini. Maka Allah memberikan rahasianya. Waliyumahhisallahu alladzina amanu. Kenapa ada rotasi? Kenapa ada perputaran? Tidak selamanya kita ini menang. Bahkan kadang-kadang kita pun dirasakan dengan gagal, kalah, sakit kita, penat kita, susah kita. Di dalam beragama ini, hadirin, Allah ternyata punya rahasia. Waliyumahhisallahu alladzina amanu. Allah hendak memurnikan, Allah hendak memisah-misahkan mana orang yang beriman dari yang tidak. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ. Dan agar Allah mengetahui mana yang berjuang dan mana yang tidak berjuang, mana yang bersabar dari mana yang tidak bersabar. Dari mana? Tantangan dalam perjalanan, tantangan dalam kehidupan. Maka hadirin, seberat-berat ujian itu ujian dalam agama. Ya, ujian dalam agama. Itulah ujian yang terbesar. Maka begitulah Nabi SAW beliau mengalami betapa dari mulai semenjak diangkat menjadi Nabi 23 tahun kurang lebihnya, beliau tantangan demi tantangan beliau lampaui. Semuanya ditantang, bahkan dari orang-orang terdekat. Dengan ucapan kena, dengan fisik dah tiap hari Nabi SAW mendapatkan ancaman itu. Dengan ekonomi dipersempit, dipersusah, diembargo, dapat semuanya Nabi Subhanahu sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin, ini hiburan kepada Rasulullah SAW secara khusus, dan tentu bentuk pemuliaan Allah kepada Nabi secara khusus ketika langsung dibicarai. Wala yahzunka, kau jangan bersedih. Subhanallah, Allah membela Nabi, Allah Subhanahu wa taala memberikan hiburan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa engkau tidak boleh bersedih? Maka ini menjadi alasannya. Berikutnya, innal izzata lillahi jami'a. Namanya ta'lilnya. Kenapa engkau enggak boleh bersedih? Kenapa engkau enggak boleh berputus asa? Jangan berkecil hati, jangan pesimis ketika engkau menghadapi itu semua, wahai Muhammad. Kenapa? Innal izzata lillah. Karena sesungguhnya kemuliaan itu milik Allah semuanya. Kemuliaan, hadirin, makna kalau di dalam tafsir-tafsir disebutkan al-izzah itu al-quwwatu wal-qahru wal-ghalabatu wan-nasru. Jadi izzah itu artinya kekuatan, kemudian juga apa? Zat yang memaksa, jadi al-qahru, kemudian juga hal yang memberikan kemuliaan dan kemenangan. Itu makna izzah. Hadirin rahimakumullah, hadirin, di dalam ayat ini Allah memberikan penguatan kepada Nabi. Alasan kenapa kita tidak boleh putus asa, tidak boleh kemudian berkecil hati, tidak boleh berlarut-larut dalam kesedihan tatkala kita menghadapi tantangan-tantangan di dalam kehidupan, terlebih dalam amal-amal agama. Karena sesungguhnya kemuliaan itu di sisi Allah, bukan mereka. Mereka meskipun mau mencelamu, mau merendahkanmu, mau menghinamu, mau menghancurkanmu, Allah yang punya kekuatan. Mereka itu lemah. Ini mana izzah juga. Allah Subhanahu wa taala yang bisa memaksa mereka untuk dikalahkan. Al-izzah. Allah yang punya kemuliaan. Walaupun kau dihina-hina, gak akan pernah hina selama Allah gak akan menghinakanmu. Maka kehinaan itu kalau kita dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya agama ini adalah sumber kemuliaan. Itulah dikatakan oleh sahabat Umar bahwasanya al-islamu innallaha a'azzana bil islam.
Sesungguhnya Allah memuliakan kita, meninggikan derajat kita itu dengan Islam. Jadi ternyata Islamlah sumber kemuliaan kita. Kata Umar ibn Khattab, "Faman ibtagha al-izzata bighairil Islam adzallahullah." Bukan perkataan saya, Umar bin Khattab. Siapapun yang mencari kemuliaan, mencari keistimewaan, mencari keutamaan, ingin mencari keunggulan dunia dan akhirat selain bersumber daripada Islam, adzallahullah, Allah pasti akan hinakan. Ya, karena memang selain agama ini kehinaan. Apa kalau selain agama ini? Dunia. Dunia ini hina, Pak. Menghinakan. Subhanallah. Tidaklah orang mereka berjalan diperbudak oleh dunia, apa yang terjadi? Hina. Tidak ada ceritanya orang yang mencari kemuliaan selain Islam. Ada orang yang mencari kemuliaan dengan jabatan. Contohlah Fir'aun, pangkatnya apa kurangnya, ngaku Tuhan, hina dia matinya. Qarun dengan harta kekayaannya, hina matinya. Atau orang yang ingin mendapatkan kemuliaan dengan ilmu tapi lupa dengan iman. Ilmunya Bal'am bin Ba'ura, contoh ilmuwan yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin, Islam inilah yang kemudian menjadi kuncinya sesungguhnya. Karenanya kalau ini disebutkan oleh Allah ala innal izzata lillah, kemuliaan itu sesuatu yang bersumber daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingin mendapatkan kemuliaan yang sejati, tidak ada lain kecuali yang bersumber daripada Allah Subhanahu wa taala. Dekati agama ini, dekati Al-Quran ini, dekati petunjuk-petunjuk nabinya, maka insya Allah kita akan dimuliakan dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat, nggak hanya di akhirat, Pak, di dunia kita akan dimuliakan. Maka begitulah Nabi dirasakan oleh Allah, mulia dunia dan Allah rasakan. Allah perlihatkan secara langsung Jazirah Arab bebas, bahkan Romawi dan Persia, dua negara adik kuasa di zamannya, tunduk dan takluk di tengah di hadapan kaum muslimin. Ini izzah dunia dan akhirat untuk menjadi bukti bahwasanya kemuliaan itu milik Allah seluruhnya. Maka kita tidak boleh berkecil hati. Karenanya hadirin, ketika kemudian ada orang yang membangga-banggakan selain daripada sesuatu yang menjadi sumber kemuliaan, bangga jabatan, bangga dunia, hartanya, mungkin kendaraannya, mungkin pangkatnya, semuanya bangga-bangga begitu. Maka hadirin, cukuplah bagi kita merasa mulia ketika kita ditakdirkan oleh Allah menjadi hamba yang beriman. Istiqomah kita dalam amal soleh. Baik kita terus berproses, berusaha untuk menjalankan agama ini sesuai dengan petunjuknya. Ini suatu nikmat yang tiada tara, melebihi dari nikmat apapun. Karena hadirin, pangkat berapa lama Pak? Jabatan 5 tahun. Nah, makanya pada ketakutan. Karena kalau yang menjadikan kebanggaan kursinya, kursi hanya bertahan 5 tahun. Setiap kali mau 5 tahun udah ketar-ketir. Bingung lah ini gimana caranya ini. Karena dia mencarinya yang fana. Maka carilah yang abadi, yang kekal, dan itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Agama ini kekal. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kemuliaan siapapun yang mendekati agama ini, meskipun dulu semasa hidupnya dihina-hinakan, dimuliakan oleh Allah. Ketika Nabi SAW beliau meninggal putranya yaitu Ibrahim di usia 6 tahun, maka orang-orang kafir Quraisy ini menuduh Nabi dengan abtar. Abtar, apa artinya? Yang terputus kemuliaannya. Karena dulu itu yang menjadi kebanggaan kalau punya anak laki-laki, sebab mereka lah pelanjut, mereka yang akan meneruskan, mereka yang nanti akan terus menyebut nama ayahnya itu terus ya tergandeng di anak laki-laki itu. Maka mereka dulu di zaman kaum kafir Quraisy ya, di zamannya, kalau anak perempuan yang terlahir iswaddat ya, mukanya jadi berubah. Karena apa? Marah begitu. Kenapa kok perempuan yang datang? Bahkan dulu kebiasaannya dikubur hidup-hidup. Dulu ketika Nabi SAW wafat, dan ini ujian Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi, di mana Allah uji meninggalnya siapa? Meninggalnya Ibrahim. Masih usia sangat-sangat belia, 6 tahun, lagi lucu-lucunya.
Subhanallah, Allah hendak memberikan derajat sampai Nabi bertetes air mata, ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, menangis?" Apa kata Nabi SAW? Sesungguhnya ini adalah tangisan kasih sayang, maka nggak apa-apa. Bukan sebagai bentuk niyahah atau ratapan. Sepanjang kita tidak melakukan ratapan suara atau perbuatan-perbuatan, Nabi pun menangis, maka ini tidak masalah. Ketika itulah orang-orang kafir Quraisy mereka mengatakan, "Oh Muhammad, selesai sejarahmu sampai di sini. Tidak ada yang bisa melanjutkan namamu, meneruskan kemuliaanmu." Maka Allah langsung jawab, "Inna a'tainakal Kautsar, fasalli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar." Yang mencelamu, yang menghinamu, yang merendahkanmu, yang mengejekmu wahai Muhammad, dia yang terputus. Maha benar Allah. Nabi tidak kurang kemuliaannya hingga detik ini terus disebut. Siapa Abu Jahal? Setiap kali kita dengar Abu Jahal, laknat. Siapa Abu Lahab? Tabbat yada Abi Lahab, terlaknat. Ketika setiap kali kita mendengar Fir'aun, Qarun, simbol-simbol adalah tokoh-tokoh keburukan sepanjang zaman. Tidak ada kebaikan yang bisa dibanggakan. Beda dengan orang yang berada di atas kebenaran. Meskipun di antara mereka ada yang terbunuh, tetapi dengan kemuliaan. Dengan kemuliaan abadi. Nabi SAW yang dihina-hina, ternyata yang dihina, wa rafa'na laka dzikrak. Kami tinggikan, muliakan sebutanmu wahai Muhammad. Karenanya hadirin, tidak ada lain resepnya ini. Kenapa kita nggak boleh bersedih? Meskipun hari ini misalkan kaum muslimin di mana-mana dapat ujian, tapi inilah cara Allah untuk apa? Untuk membersihkan kita. Agar mungkin kita ini ada kesalahan, mungkin ada yang kurang tepat dalam kita ini beragama, maka Allah cuci ini. Allah kasih ujian kita ini. Sampai kapan? Sampai iman kita ini kokoh, tangguh. Tangguh. Jadi kalau kita mendapatkan hari ini, ya kita katakan bersabar. Cukuplah kita merasa mulia ketika kita bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Innal izzata lillahi jami'a huwas sami'ul alim. Ayat ini ditutup dengan dua sifat: yang maha mendengar apa yang mereka ejek-ejekkan kepada Muhammad, apa yang mereka tuduhkan di hadapanmu. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak tuli, semuanya terekam, semuanya itu tuduhan-tuduhan mereka kepadamu Muhammad. Dan juga siapapun yang menuduh kepada para penegak kebenaran, Allah akan catat semuanya. Kalimat-kalimat itu tidak akan pernah hilang sepanjang masa. Yang kita takutkan ini seperti yang digambarkan oleh Nabi, takut gara-gara satu kalimat yang kita tidak peduli, asal bunyi, asbun, begitu Pak, asal bunyi, lalu mendatangkan kemurkaan Allah hingga menenggelamkan sahibnya yang mengatakan itu 70 tahun perjalanan di neraka jahanam. Ada hanya karena satu kalimat. Untuk apa? Agar kita berhati-hati. Agar kita berhati-hati. Jangan salah ucap, apalagi kalau sudah unsur sara. Unsur sara, hati-hati. Ucapan yang bisa mendoa, apa ini? Hadirin, mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak boleh, kita kaum muslimin nggak boleh celah agama yang lain. Haram hukumnya mencela Tuhan mereka, mencela agama mereka, nggak boleh. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan. Janganlah kau cela Tuhanmu, Tuhan-Tuhan mereka, kau nggak boleh cela. Jangan cela Tuhan-Tuhan mereka, agar mereka tidak mencela Tuhanmu Allah karena ketidaktahuan mereka. Tuhanmu lemah, Tuhanku lebih kuat, tidak perlu dibela. Ini usaha. Allah nanti yang punya caranya. Allah punya cara. Hadirin, Allah mendengar ucapan-ucapan itu. Tidak ada yang luput. Tidak akan ada yang luput di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi diberikan hiburan, huwas sami'. Allah maha mendengar semua ucapan-ucapan yang dilontarkan kepadamu wahai Muhammad. Al-alim, mengetahui apa semua yang dikerjakan, yang mereka lakukan, yang mereka perbuatnya terhadapmu wahai Muhammad, sehingga engkau merasa bersedih. Sehingga engkau merasa sedih karena perbuatan dan ucapan mereka itu. Ayat yang ke-66, Allah Subhanahu wa ta'ala kembali meneguhkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam agar jangan pernah merasa kecil hati, dan kemuliaan, kekuatan, kemenangan itu hanyalah
milik Allah. Alasannya ala inna lillahi man fis samawati wa man fil ard. Ingat, langit dan bumi ini milik Allah. Bukan milik yang ngucapin kau itu. Bukan milik yang nuduh-nuduh engkau. Bukan yang mereka mengucap-ucapkan, mengata-ngatakan engkau dengan perkataan-perkataan itu. Bukan milik mereka. Langit dan bumi ini milik Allah. Maka cukuplah kita ini bersama Allah, pemilik langit dan pemilik bumi. Hati jadi lapang, Pak. Jiwa kita itu rasa besar. Kita nggak ada pesimistis sama sekali. Kita bahkan kasihan, ya Allah. Allah tangguhkan kalian. Allah tangguhkan kalian. Allah ulurkan waktu dengan ucapan-ucapan itu. Disangkanya Allah nggak mendengar. Disangkanya Allah nggak tahu. Allah pemilik langit dan bumi ini. Sekali kalau kalian sudah dimatikan oleh Allah, dah, nggak bisa berkelit itu. Padahal sesungguhnya ditangguhkannya waktu itu cara Allah untuk menunggu. Segeralah kau bertaubat, baliklah kepada jalan kebenaran, jangan kau ulangi lagi kesalahan itu. Begitulah. Hadirin, maka ini cukup menjadi sebuah hiburan bagi kita, di mana sumber kemuliaan hanyalah Allah. Allah yang meninggikan, Allah pula yang merendahkan, Allah yang mengistimewakan, Allah pula yang menghinakan. Itulah ya, tudzillu tu'izzu man tasya wa tudzillu man tasya. Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab juga langit dan bumi milik Allah. Jadi Nabi dibesarkan lagi. Ini milik Allah, kepunyaan Allah. Apa tidak cukup kita merasa berbangga, bersyukur, merasa mulia ketika kita bersama pemilik langit dan pemilik bumi. Sedang yang mengacaukanmu itu, yang menduduhmu itu hanyalah mereka itu penumpang jak di bumiku ini. Mereka numpang sesaat aja, tapi mereka nggak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tenang ya Muhammad, nggak usah perlu kau khawatirkan, kau nggak usah bersedih. Subhanallah, hiburan. Dan kadang perlu, Pak ya, hiburan itu perlu. Selevel Nabi bisa bersedih, apalagi kita. Makanya hadirin, kalau ada saudara kita yang sedih, jangan diperparah sedih. Jadilah penghibur yang baik. Makanya perlu ada takziah. Kalau ada saudara kita yang terkena musibah, disunahkan bagi kita untuk mentakziahi. Apa itu takziah? Memberikan hiburan. Sabar Pak, insya Allah yang terbaik. Allah ganti dengan surga. Ini bukti sayang Allah kepada Bapak. Allah tidak memberikan cintanya kepadanya. Sebesar ujian, sebesar pula itu pahalanya. Tenanglah hati. Jadi tenanglah hati, jangan malah diperparah. Kau ini memanglah ini hukuman bagimu. Kau sadarlah dulu masa-masa lalu seperti apa. Wajarlah kau dapat ini. Ya Allah, udahlah sedih kita tambahkan kesedihan. Ini bukan tipe sahabat yang baik ini. Maksudnya berilah hiburan ya. Jangan bongkar lagi yang lalu. Gak boleh kita bongkar, malah menambah kesedihan mereka. Karenanya hadirin, Allah pun menghibur Nabi agar kita pun ketika ada saudara kita yang bersedih, maka beradalah di sisinya. Jadilah kita yang terbaik. Jadi di sisi saudara-saudara kita, apalagi kalau dalam rumah tangga. Suami sedih, istri yang menghibur. Istri sedih, suami yang menghibur. Saling menghibur, Pak. Jangan menyalahkan. Ini kadang-kadang seringkali berantem terus gara-gara nggak pandai menghibur istrinya. Udahlah, istrinya capek, letih, salah kerjaan mungkin, makin kita maki-maki, Pak. Waduh, udah letih badan, sakit hati juga itu. Masya Allah, ya mudah-mudahan kita semua enggak demikian. Amin ya rabbal alamin. Wa ma yattabi'ul ladzina yad'una, apa hiburan Nabi, hiburan Allah kepada Nabi. Wa ma yattabi'ul ladzina yad'una min dunillahi syuraka. Jadi Muhammad, mereka yang menuduh-nuduhmu itu sedikit pun tidak ada sekutu yang mereka yang mereka seru, yang mereka panggil, yang mereka cari, yang mereka mendapatkan kekuatan dan pijakan. Ya, engkau memiliki Allah yang memiliki langit dan bumi. Sedang mereka, Allah katakan, ma yattabi'ul ladzina yad'una min dunillahi syuraka. Mereka enggak punya apa-apa mereka. Makanya Nabi SAW ketika dengan Du'thur, ya, dalam salah satu momentum setelah dalam satu pertempuran Nabi sedang bersandar, tiba-tiba menyelinap orang Arab Badui, siapa yang akan nolongmu? Subhanallah, hunusan pedang di leher, Pak. Kita langsung kencing berdiri kali ya. Langsung basah celana kita. Nabi punya keyakinan Allah yang akan menolongku. Jatuh diambil oleh Nabi. Sekarang siapa yang akan menolongmu? Itu tur.
Siapa yang nolongmu? Memang nggak ada sekutu, nggak ada Tuhan mereka. Nggak ada Tuhan. Maka Allah ingatkan, kau punya Allah yang memiliki langit dan bumi, maka tidak layak untuk bersedih, tidak layak untuk berputus asa, tidak layak kita berkecil hati. Kalau kita menghadapi sesuatu dalam hidup ini, selama kita bersama Allah, insya Allah Allah akan teguhkan kita. Yang perlu bersedih itu harusnya mereka. Kenapa? Mereka itu ma yad'una min dunillahi syuraka. Tidak ada teman, tidak ada penjamin, tidak ada yang bisa menguatkan, tidak ada yang digunakan mereka untuk bersandar. Lalu mereka yang disebut Tuhan-Tuhan itu iyattabi'una illa dzann, hanyalah Tuhan-Tuhan sangkaan. Jadi Tuhan mereka itu buatan pikiran mereka sendiri yang tidak ada dasarnya. Ditambah lagi wa inhum illa yakhrusun, mereka hanya menyangka-nyangka, meraba-raba. Masya Allah. Al-khars itu hadirin, kita itu menebak-nebak. Itu namanya al-khars, nebak-nebak. Ini berapa ini angkanya ini? Oh 4, ini itu nebak. Nah, mereka dianggapnya oleh Allah, anggap bukan kata kita. Allah yang langsung menyatakan ayat ini. Tuhan-Tuhan selain Allah ditegaskan oleh Allah yakhrusun, mereka hanyalah menebak-nebak. Ini kayaknya Tuhan, kayaknya, tidak yakin kalau itu Tuhannya, tidak yakin mereka. Sehingga keyakinan mereka itu tidak dilandasi oleh sebuah ilmu yang kokoh dan benar. Maka apakah kita kemudian merasa berkecil hati, sedang kita yakin sepenuh hati bahwasanya Allah lah pemilik langit dan bumi, Rabbul alamin, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Maka tidak layak bagi Muhammad jikalau engkau bersedih, jikalau kemudian engkau senantiasa jikalau engkau kemudian berkecil hati. Maka hadirin, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan dengan keluasan kerajaannya, keluasan kekuasaannya, ini akan menghibur hati. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang sumber kemuliaan, agar kita jangan membuat kita ini rendah diri di hadapan manusia karena mungkin dunia kita. Karena sesungguhnya yang menjadikan kita lebih adalah karena agama kita. Karenanya Nabi SAW mengingatkan, jangan sampai fanatisme suku, fanatisme negara atau warna kulitnya. Nabi sebutkan itu semuanya, bahwasanya engkau adalah anak keturunan Adam, dan Adam itu tercipta dari tanah. Maka tidak ada kemuliaan antara orang Arab atau bukan orang Arab, antara orang yang berkulit hitam atau berkulit putih. Bukan itu, bukan karena warna kulit, bukan karena suku, bukan karena bangsa, bukan karena negara. Allah muliakan bukan karena kalian itu satu sama. Semua sama-sama dari tanah, berasal dari Nabi Adam. Tetapi Allah muliakan kalian karena takwa. Karena kadang-kadang hadirin, ada orang yang merasa, oh saya dari suku ini, saya dari bangsa ini, atau kulit ini, dan lain sebagainya. Semua itu bukanlah sumber kemuliaan, tetapi hanyalah casing dan juga aksesoris ujian Allah kepada kita. Mudah-mudahan hadirin, ayat ini mengokohkan kembali rasa izzah kita dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan, memudahkan dan membukakan hati kita dengan hidayah kebenaran ini. Mudah-mudahan Allah tetapkan hingga masa akhir hayat kita, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Mari kita sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.